Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat pena. Kembali lagi dengan saya Widaningsih di podcast Pena Bakti. Sahabat pena, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pokoknya dijaga terus kesehatannya. Dan jangan lupa nih, pakai jas hujan dan payung karena kita sekarang ada di musim hujan, sahabat pena. Sahabat pena, kira-kira kali ini kita akan membahas mengenai apa nih? Sahabat pena pasti penasaran kan? Aku kasih bocoran ya sedikit ya. Jadi kali ini kita akan kedatangan bintang tamu. Beliau merupakan mahasiswa STIM Budi Bakti yang katanya membuka usaha hanya bermodalkan nekat saja. Ini sangat menarik buat kita kulik-kulik, sahabat pena. Nah, yang saya dengar-dengar juga, beliau katanya adalah pria tampan, baik hati, tidak sombong, cool, idaman para wanita. Penasaran gak sih sahabat pena siapa bintang tamu kita pada kali ini? Yuk kita kenalan sama bintang tamu kita dan kita kepoin apa bisnisnya. Nah, ini dia sahabat pena bintang tamu kita pada kali ini. Namanya Pak Wawan Sarwani. Halo Pak Wawan. Halo Kak Wida. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi sahabat pena, Pak Wawan Sarwani itu adalah mahasiswa STIM Budi Bakti semester 5. Dia kakak tingkat saya, betul Pak? Betul. Jadi saya manggilnya Bapak atau Kakak nih? Kakak aja. Oh Kakak. Ya, Baik, Kak Wawan ya. Kak Wawan kalau boleh tahu ini statusnya apa nih Kak? Statusnya di KTP menikah. Di KTP menikah, Iya. tapi kalau sendiri juga sudah berstatus kan ya? Iya dong. Nggak mau nambah tapi? Nambah nanti dulu. Oh ya, enggak deh, hanya gurauan saja. Baik, Pak Wawan, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Ya. Mengingat Pak Wawan ini berkuliah di STIM Budi Bakti, Prodi Iya. Manajemen, Ya. sudah linear dong. Pak Wawan ini sebagai seorang pembisnis, ya Ya. kan? Kalau yang saya dengar-dengar katanya bisnis Pak Wawan namanya Bang One, apa? Iya, Bang One, Bang betul. Printing. Bang One Printing katanya. Dan yang saya dengar juga bahwa Pak Wawan tuh membuka sebuah bisnisnya itu hanya bermodalkan nekat saja. Iya. Tidak bermodalkan uang sepeser pun. Kok bisa sih Pak? Coba bisa share sama sahabat pena nih. Oh, gini Kak, bisnis saya ini kan bergerak di bidang layanan jasa. Jasa desain dan juga penghubung cetak. Jadi dari konsumen pesan cetak saya hubungkan dengan percetakan. Ini layanan jasa desain dan cetak. Jadi dikatakan 0% dari modal itu mungkin. Jadi begini Kak, ketika konsumen itu memesan contohnya banner ya, banner mereka memesan itu mau cetak itu sekitar DP 50%. Mereka membayarkan 50%. Saya berikan ke percetakan. Lalu ketika pesanan banner itu selesai, maka si konsumen itu melunasi 50% berikutnya dong. Oh iya iya. Nah, jadi saya tidak keluar uang dong. Iya, betul 5% sekali. pertama, DP-nya? lalu DP-nya 5% untuk pelunasannya gitu Kak, Baik. ilustrasinya. Baik. Jadi usaha Pak Wawan ini yang Bang One ya, Bang One Printing Iya. ini melayani jasa percetakan aja atau ada jasa lainnya Pak? Jasa desain, Jasa desain. desain apa aja sih, flyer, backdrop atau banner, dan juga melayani penghubung percetakan juga ke percetakan gitu. Baik. Awal mula Bapak memulai bisnis ini dari motivasi dari luar atau emang menyalurkan hobinya atau apa nih Pak? Ya, pertama memang saya hobi membuat desain walaupun sederhana ya Kak. Iya iya. Jadi saya kebanyakan sih menggunakan aplikasi Canva.com. Jadi di Canva.com itu kan banyak template-template yang menarik, dan tentunya sih harus memiliki imajinasi ketika template itu kita kembangkan menjadi sebuah desain itu Kak.
Biasanya dalam membuat sebuah project dari customer itu pesanan, kira-kira berapa lama sih Pak? Kalau kalau ini kan di contoh, kalau saya pakai aplikasi Canva itu kan sudah ada template ya. Ketika temanya misal apa namanya kegiatan keagamaan, itu kan di sana misal ada Maulid Nabi, kita banyak di situ template-nya. Tapi memang di sini 100% saya tidak mencontek apa namanya Mencontek langsung dari ya, Canva-nya. tapi saya kembangkan itu imajinasi saya membuat desain itu tersebut ya. Jadi sekitar 30 sampai 1 jam untuk satu desain. Tapi biasanya saya kalau ada pesanan itu bikin 3 desain Kak. Jadi desain 1, 2, dan 3, dan desain itu saya apa namanya berikan kepada konsumen mau pilih yang mana. Jadi kan mereka bisa memilih alternatif lain. Supaya mereka memilih dulu ya Pak, Iya, mau yang mananya. Setelah oke, baru dicetak gitu. Oke, dalam membuka bisnis Bang One tadi ya, apa aja sih Pak kendalanya kira-kira? Kendalanya memang pertama sih dari segi waktu, alhamdulillah saya tidak terkendala ya, karena dari segi pekerjaan juga saya memiliki waktu yang cukup senggang gitu. Jadi bisa digunakan untuk membuat desain waktu tersebut. Paling yang kendalanya Kak, ya ada pasang surutnya ya. Karena saya juga kan mengandalkan apa namanya istilahnya reseller gitu kan. Jadi penghubung. Biasanya kalau penghubung apa namanya, biasanya saya teman-teman banyak ibu-ibu tuh. Biasanya membuat kalender, poster segala macam. Kalau ibu-ibu itu sedang apa namanya banyak pesanan, alhamdulillah tuh lumayan banyak. Kendalanya sih di pemasaran itu. Pemasaran ya Pak ya. Baik Pak, kiat seperti apa sih Pak yang Bapak terapkan sebagai seorang pembisnis, khususnya bisnis Bang One ini ya? Apa sih yang Bapak terapkan untuk bisnis ini? Kiat yang saya terapkan dalam bisnis ini adalah apa namanya kepercayaan dan juga kepuasan konsumen Kak. Ketika konsumen memesan suatu apa namanya contoh banner, jadi ketika saya membuat desain, saya semaksimal mungkin membuat desain tersebut supaya ada kepuasan dari konsumen gitu. Nah tadi yang saya katakan, saya membuat beberapa alternatif desain supaya konsumen itu bisa memilih, dan alhamdulillah setiap apa namanya masukan dari konsumen saya tampung tuh. Misal konsumen Pak Wawan, tolong warnanya diganti, tolong desainnya begini begitu. Saya dengan senang hati menampung apa namanya masukan dari konsumen. Jadi mereka merasa terlayani lah dengan baik gitu kan. Baik, yang terakhir nih Pak Wawan ya, pertanyaannya mohon maaf deh tadi ditanya mulu sama saya nih, aduh. Pesan apa aja sih Pak dari Pak Wawan untuk para mahasiswa STIM Budi Bakti dan khususnya sahabat pena yang di luar sana supaya termotivasi untuk terjun membuat sebuah bisnis, dan mengingat sekarang kan prospek bisnis itu kan peluangnya sangat besar kalau kita melihat dari luar sana. Bagaimana Pak pesannya? Memang kan sahabat pena dimanapun berada dan teman-teman STIM Budi Bakti, bahwa kebanyakan kita kan pekerja ya Kak. Iya betul. Jadi pekerja apa namanya, kita juga bukan namanya mengandalkan hanya pekerjaan kita, tapi kita harus memiliki usaha sampingan gitu kan. Memang kita kerja utama kita fokus ya, tapi ketika kita punya peluang usaha, contohnya yang saya lakukan itu ya minimal hobi kita hobi saya membuat desain juga tersalurkan,
dan dalam tanda kutip saya mendapat cuan juga gitu kan. Oh iya, betul. Intinya sih bagaimana kita kan di STEAM Budi Bakti itu dituntut untuk menjadi entrepreneur. Bagaimana kita membuat suatu usaha yang bermanfaat baik dari segi materi untuk kita dan juga manfaat bagi orang banyak gitu Kak. Betul. Baik, terima kasih Pak Wawan. Oke, sahabat pena, itu dia sekilas tentang bisnis Pak Wawan Sarwani, yaitu Bank One Printing ya Pak Wawan ya. Jadi buat sahabat pena, bahwa kita garis bawahi ya di bawah sini, buat kita membuka sebuah bisnis kita dapat menyalurkannya dari motivasi manapun atau kita menyalurkan bakat dan minat kita, karena dilihat dari bisnis itu kan kita banyak sekali peluangnya untuk mendapatkan cuan juga. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Wawan ya sudah mengisi di podcast Pena Bakti pada siang ini. Sama-sama Kak. Ya Pak Wawan, besar harapan saya buat sahabat pena mengikuti jejak Pak Wawan ya, karena bagus sekali cerita Pak Wawan pada siang hari ini. Buat sahabat pena, terima kasih sudah menonton podcast. Saya Widaningsih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.